Yo, hari ini kita berempat. Ada Bang Doli, Bang Dani, Bang Arif. Sebuah podcast, konten cakap-cakap, bapak-bapak berempat. Kita namain The Everyday Dad. Singkatan dari kami berempat, Doli, Arif, Dani, Diki. Saya paling terakhir karena saya yang paling bocah. Konsep kita sebenarnya ngobrol-ngobrol aja, cerita tentang kehidupan sehari-hari, tentang membahas tentang isu-isu faktual yang terjadi di masyarakat dari berbagai perspektif kami sebagai seorang akademisi, sebagai seorang ayah, bapak-bapak, sebagai seorang mentor di UMKM, sebagai pengajar entrepreneurship, dan juga sebagai seorang praktisi yang menjalankan bisnis di bidangnya masing-masing. Cakap-cakap serius tapi santai lah ya. Betul, Bang. Kira-kira ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi atau ada insight buat yang mendengar nanti. Betul. Terus hari ini konsep kita pertama, karena basic kita sebagai dosen dan juga sebagai mentor UMKM bergerak di bidang bisnis dan kewirausahaan, kita mau bahas sedikit dulu soal Indonesia Emas 2045. Bang. Indonesia Emas. Yes, jadi Indonesia Emas 2045, bonus ya, demografi. Ya, bonus demografi, apakah ini mitos atau memang realita atau ternyata memang ada kondisi bisnis ke depan? Langsung berat ini kayaknya nih episode pertama loh. Iya. Langsung berat. Ya memang ini paling sering ya sekarang setiap acara, tagline, terus bahkan kuliah umum, visi misi calon kepala daerah, visi misi calon presiden, semua bicara Indonesia Emas. Bahkan sering diplesetin ya, Indonesia cemas, Indonesia lemas, atau Indonesia gemas. Tapi kan poinnya sebenarnya sepenting itu, sehingga semua secara terstruktur, sistemik dan masif ngomongnya Indonesia Emas. TSM, betul. Jualannya, jargonnya Indonesia Emas. Ya itu. Bayangin kalau emasnya berubah jadi lemas, gemas, atau cemas. Kan itu, kan itu poin yang terjadi hari ini di masyarakat ya. Mungkin juga banyak yang nggak tahu bahwa apa rupanya Indonesia Emas 2045 ini kan gitu ya. Yang kalau kita bicara usia negara 2045 itu pas 100 tahun berdirinya negara. Betul. Kalau menyitir statement atau teori dari Abraham Lincoln, negara itu akan bisa maju kalau udah 100 tahun. Apa mungkin relate sama itu gitu? Sehingga dianggap atau disesuaikan tahun 2045 itulah awal Indonesia take off jadi negara maju. Kondisinya kita punya 20 tahun lagi sekarang. 20 tahun ya? 20 tahun. 20 tahun, pas 20 tahun lagi. 20 tahun. Dan kalau kita bicara Indonesia Emas, untuk meningkatkan itu Indonesia butuh GDP 13.800 USD, Bang. Sekarang berapa? Sekarang 5.000. Wow, jauh kali. 8.000 lah. 8.000 lagi ya GDP ya. Lagi. Untuk mencapai 5.000 aja, wah. GDP itu secara sederhananya apa artinya? GDP itu kalau bahasa Indonesianya produk domestik bruto. Itu teoritisnya kan. Teoritisnya. Berarti bagi orang yang Di lapangan tuh kayak apa GDP tuh? GDP itu di lapangan pendapatan per kapita dari tiap warga negara, Bang. Jadi average pendapatan orang di Indonesia ya. Tapi kalau sekarang itu berapa? Sekarang 5.000, Bang. 5.000 equal rupiah Kaliin 80 juta. 80 juta setahun. Berarti 7 jutaan per bulan. Yes. Untuk jadi negara maju jadi harus jadi 13.800. 13.800. Berarti 50 enggak lah lebih ya. Hampir 210 hitung aja round ya, 210 juta per tahun. Yes. It's mean 15 ke 20 juta per bulan. Berarti nanti kaitannya UMR kan patokannya UMR kan. UMR hari ini berapa Ki? UMR hari ini tiap-tiap daerah beda. Average Medan 4 juta. 3 Ya ini supaya pendengar tahu lonjakannya berarti kan average yang selama ini diukur dari UMK 4 juta itu harus sampai ke 15 juta. Berarti ada 4 kali lompatan yang harus dilakukan sehingga kita sampai di titik itu. Dan masalahnya sekarang kalau kita bicara Indonesia Emas 2045 lagi middle income trap
Ya, middle income trap itu juga kalimat yang biasa dan sering digunakan oleh ekonom, praktisi bisnis. Middle income trap, bahwa yang banyak itu di middle. Betul, Bang. Yang punya pendapatan high income itu hanya 5% dari, tidak sampai 5% dari 5%. Penduduk Indonesia. Yang susahnya kalau data by LPM UI itu sekarang kalau kita bicara middle income trap itu penghasilan tiap bulan 4 sampai 7 juta. 4 sampai 7 juta itu yang banyak berarti kan? Middle. Ya, walaupun kadang tidak relevan ya. Betul. Penjualan iPhone Pro Max 16 dan PO iPhone 17 Orange itu paling banyak, bahkan melebihi jumlah si middle income tadi Nah, kan yang gitu ya. lucunya yang beli-beli ini malahan banyak orang Indonesia yang di mana Yang di income-nya middle nggak income lebih tadi. gitu. Nah itu yang menarik Bisa sebenarnya juga. membahasnya. Mungkin kalau dari sisi keilmuan kita bisnis atau marketing, itulah yang disebut impulsive buyer. Ya. Indonesia ini memang jadi pasar impulsif ya, Betul. sehingga barang-barang lifestyle itu Masuk terus. jor-joran dan digenjot memang penjualannya di Indonesia. Ya. Udahlah Tapi pasar ini kita sebenarnya bad news yang harus dipahami oleh semua pendengar ini, bahwa trap itu dibentuk karena perilaku konsumennya juga. Betul. Maka akhirnya dikapitasilah middle income tadi dengan perilaku-perilaku impulsif tadi. Ya. Terus kenapa ini dibawa ya bring the issue to the table, karena poinnya adalah kalau kita berdasarkan akademik dan disiplin ilmu yang kita punya, Indonesia punya target wirausaha 6,2%, Mbak. Hari ini pun baru Nggak kalau sampai salah 3 sekian sedikit. ya, berarti refernya citasinya McClellan teori ya. Betul. Negara maju itu harus above 3% 3%. ya. Ya, dan kita masih pas-pasan ya. Kalau kita bandingin setengahnya. negara-negara ASEAN aja ya, Ya, itu udah dekat double aja. digit ya, hampir double digit ya. Kalau Singapura udah nggak bisa Udah diikuti lebih. lah, dia udah angka 20-an kalau nggak salah. Ranking dia aja tuh udah tinggi, nomor 2 mau India ya. di dunia. Ya, makanya nah yang jadi menarik kan kalau kita cerita Indonesia Emas 2045, yang paling menarik adalah pertanyaannya, siapa yang akan peak di tahun itu? Ya. Jadi kalau kita melihat sekarang struktur ya, hierarki, baik itu organisasi formal, kemudian organisasi bisnis, itu kan usia produktif itu golden age ya, prime kalau kata anak zaman sekarang, itu usia 40-an kan. Ya. Berarti yang umurnya 40-an di tahun 2045, itu anak umur 20-an, Yang lagi kuliah sekarang. anak kuliah sekarang. Anak-anak kita Bahkan bukan kita gitu loh. Iya. Artinya kalau mau lihat Indonesia ini emas, cemas, lemas atau gemas, itu patokannya adalah anak-anak yang sekarang sedang SMA, yang kuliah, itu bisa apa? Ini mungkin kalimat gampangnya ya, supaya yang dengar ini paham benar tentang Indonesia Emas 2045. Anak yang sekolah SMA hari ini dan anak kuliah hari ini, itulah indikator Indonesia Emas. Betul. Ya. Jadi anak sekolah, anak SMA ya terutama ya, anak SMA dan anak kuliah itu bisa jadi apa dan doing something di 2045. Itulah gambaran Indonesia Emas 2045. Ya. Terus data terbaru LPM UI juga bilang bahwa di tahun 2018 rumah tangga bahkan yang stabil di kelas menengah itu datanya 23%. Di tahun ini datanya turun jadi 17%. 2018. 2018 23% Itu sebelum COVID. After COVID pasti ada distract kan? Sekarang 17%, Bang, Nah. untuk yang stabil. Berarti stabil turun dalam artian secara perekonomian untuk kelas menengah tadi. Dan kelas menengah itu kayak tadi penghasilannya 4 sampai 7 juta, begitu juga menghabiskannya 4 sampai 7 juta. Artinya Jadi nggak ada lepas makan ya. tabungan. Kata orang Medan lepas makan ya. Iya. Dari saving ya. ya kok kita bayar uang sekolah aja lah itu sama jajan. Gimana lagi mau dibuat? Yes, Oh, jadi sekolah udah gede. makanya kalau kita bicara itu yang mau sedikit kita bahas hari ini impact-nya terutama tadi dibahas Bang Doli, anak-anak SMA yang kuliah ke depan, berarti kira-kira mereka harus ngapain sih gitu. Nah, itu pertanyaan besarnya sebenarnya. Jadi sebenarnya si anak-anak yang sekarang itu umur 19-20 around age-nya itu ya, apa sih yang harus mereka lakukan atau seharusnya itu mereka jadi apa itu di tahun 2045 itu? Ya, berarti kalau gitu menariknya kita mulainya ngajak semua berpikir. Kondisi 2045 itu seperti apa?
Hari ini udah ada AI, Betul. Ya. ChatGPT dan lain-lain dan seterusnya, Gemini dan lain-lain dan seterusnya. Banyak lapangan pekerjaan yang terdistrak, Betul. disrupsi bahkan digantikan oleh peran AI dan lain-lain. Nah, berarti kan tingkat compete-nya, tingkat strugglingnya anak-anak umur 19 sampai 25 sekarang ini di 2045 adalah bagaimana bisa ya menggunakan menjadi partner atau bakal defeat mengalahkan si dan lain-lain. Artinya PR gede sebenarnya. Betul. Ya kita akademisi. Artinya kan yang akan jadi barometer atau indikator Indonesia emas 2045 itu kan sekarang yang kita temuin di kelas ya. Ya. Ya kita sebenarnya udah bisa lihat miniaturnya nih. Ini kira-kira anak-anak yang di kelas ini yang lagi kuliah ini Jadi nggak nih? jadi nggak siap nggak untuk membawa Indonesia emas itu? Mungkin ya kalau usia produktifnya kalau kita masih bekerja di tahun itu, tapi kan sudah di level sunset ya, yang mungkin tidak lagi menjadi top leader, tidak lagi menjadi penentu kebijakan, tidak lagi sebagai top of mind lah ya di suatu organisasi formal maupun informal. Semua kuncinya di itu anak-anak yang sekarang lagi kuliah itu dan anak-anak SMA. Yes. Ini yang harus dicermati sebenarnya. Sebenarnya juga menjadi masukan buat kita para dosen. Berarti fragile nih sebenarnya. Yang kita hadapin di kelas ini bukan lagi hanya calon sarjana, tapi calon-calon orang-orang Pimpinan. ya yang akan membawa arah Indonesia di 2045. Dan ini mudah-mudahan para dosen juga menyadari ya. Maka pendekatannya harus beda. Treatmentnya juga harus beda. Bukan hanya bicara hard skill, tapi bicara soft skill. Betul. Itu dengan catatan kita pakai usia produktif atau prime sekarang ya, 40 udah mulai jadi pimpinan. Mungkin siklusnya bisa lebih cepat. Mungkin di tahun itu udah umur 30-an, berarti anak SD kelas 6 atau SMP sekarang. Imagine kalau itu terjadi, seperti apa? Ya mungkin, baiklah kita juga sebagai ayah punya anak. Anak zaman sekarang emang luar biasa sebenarnya ya. Saya punya anak SMA, anak SD, kemampuan mereka menguasai bahasa, kemampuan mereka menguasai teknologi itu, kalau compare zaman kita pas sekolah dulu ya jauh kali. Tapi kan nggak cukup itu sebenarnya.